Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel yang semoga insya Allah bermanfaat dan inspirasi buat kalian semua. Tempat kita sharing buat tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Ya, kalau interview berarti bisa dikatakan 70% mungkin sudah langkah hampir keterima gitu kan. Tapi masih ada faktor X, misal kalau interviewnya gagal berarti tidak akan diterima. Jadi intinya hanya dicari hanya 25 orang saja. Nah, ya udahlah, saya juga udah beneran underestimate ke diri sendiri juga pada situ, tapi ya sudahlah, saya thank you pada situ sudah selesai ujian, saya cerita ke teman saya dekat, kemudian keluarga dan ke atasan saya juga. Saya lagi-lagi terima kasih karena atasan saya seorang dokter ya, jadi saya bilangnya dok gitu. Dok, terima kasih atas kesempatan ini. Jadi menurut saya ini adalah dinas yang tidak akan saya lupakan gitu. Karena biasanya saya dinas itu dikasih untuk pelatihan, dikasih ilmu atau plus jalan-jalan. Kalau ini tuh saya dikasih challenge untuk mengikuti sebuah exam gitu ya, sebuah ujian yang saya dikasih kesempatan untuk berkompetisi di negara lain kayak gitu. Ya mungkin bagi orang lain itu biasa aja, tapi jujur bagi saya itu kayak luar biasa. Saya bersyukur banget, makasih ya dok, saya bilang. Oh ya Dan, nggak apa-apa Dan, nanti pokoknya diterima atau enggak nggak apa-apa kok gitu. Dan sudah sampai sini sudah bisa begitu. Jadi tidak ada tuntutan yang nggak bisa dong, kita udah bayarin kamu gitu. Tidak ada kayak gitu. Beneran yang udah Dan sudah sampai sini dan sudah berusaha, nggak apa-apa kalau berarti bukan rezekinya, bukan jodohnya aja, nggak apa-apa Dani, istirahat ya Dan, nanti udah sampai. Beneran saya bukannya berlebihan tapi sewise itu atasan pada saya. Dan singkat cerita ya sudahlah, jadi nah saya merasa ada kemudahan saya sampai di Manila itu bukan kehebatan beneran, bukan karena kehebatan saya, lagi-lagi kok Allah tuh ngasih pertolongannya itu sesuai kebutuhan kan, jadi tidak berlebihan. Jadi coba kadang saya tuh bisa narik hikmah dari yang kejadian itu. Coba kalau saya tidak, paspor saya nggak expired, mungkin uang saya bisa lebih. Saya mungkin bisa update makanan di Manila gitu ya, karena uang saya berlebih. Atau mungkin saya bisa extend untuk jalan-jalan gitu kan. Untuk bisa narsis nih saya jalan-jalan ke Manila. Tapi ternyata Allah ngasih pesan, saya dibatasin gitu. Jadi saya untuk spend uang untuk paspor itu jadi beneran semuanya tuh jadi pas untuk ongkos, makan juga beneran saya pas gitu ya. Pas untuk pulang, dan alhamdulillah sampai selamat balik ke Indonesia itu jadi beneran nggak berlebih. Saya mau beli sesuatu jadi mikir untuk ongkos ke bandara sebenarnya. Saya ngasih, kayak Allah tuh ngasih pelajaran kalau kamu tuh butuhnya cuma ini aja, kamu butuhnya nggak lebih. Jadi Allah kayak ngasih pertolongan itu pas. Jadi saya butuh orang yang bisa bantu paspor, Allah hadirkan teman gitu, teman yang siap membantu. Kalau misalkan nggak ada teman saya di Manila yang akan menjemput, mungkin uang saya bakalan kurang karena biaya bandara itu cukup mahal gitu untuk transfernya. Tapi ada teman saya di Manila, menurut Allah tuh dengan pertolongan teman saya itu udah cukup gitu. Terus kayak saya dikasih sama Allah tuh kan bukan dikasih kunci jawaban pada situ, tapi dikasih cara gitu ya. Pada saat nonton di YouTube itu, ini loh caranya, kamu memang Allah tahu kamu cuma sebiasa aja, secukupnya aja gitu ya, tapi ini aku kasih petunjuk untuk kemudahan gitu. Jadi it's beautiful life. Aku bilang ya Allah, indah sih gitu. Aku sampai nangis, jujur sampai nangis gitu waktu pas balik Indonesia tuh kayak Allah, kok indah banget sih pertolongan Allah tuh, kok indah gitu. Kok indah banget sih engkau hadirkan orang-orang untuk nolong. Kok nggak berlebih sih ya Allah gitu. Padahal aku tuh inginnya lebih. Aku ingin foto-foto, aku ingin posting, aku ingin arogan, aku sombong gitu. Aku ingin nafsu. Tapi enggak bagi Allah. Dan kamu butuhnya itu lagi. Itu sih Van. Jadi sebetulnya di
journey-nya menurutku menuju ke Manila. Mungkin kalau tidak ada yang bisa aku sombongin kayak belajar di Manila itu gampang atau sulit, karena saya dengan serba pas-pasan, kalau bukan Allah gitu saya. Jadi selalu doanya tuh basic kayak gitu kan. Jadi saya doanya tuh nggak istimewa, selalu yang tadi, yang pada saat saya datang ke Manila itu persis sampai saat ini pun gitu. Alhamdulillah ketika mendapatkan kemudahan, saya selalu doanya kayak gitu, semoga saya ketemu teman seperti Rifan gitu, seolah-olah kita bisa tidak satu darah tapi saling mendoakan. Kalau saya ketemu dengan sahabat yang seolah-olah bertahun-tahun, ketemu dengan seorang ibu seolah-olah saya anaknya, ketemu seorang ayah seolah saya anak, dan alhamdulillah sampai sekarang ketemu teman-teman yang baik, misalnya ketemu driver online di sini yang baik, dosen yang baik. Menurut saya bukan karena saya pintar, tapi karena lagi-lagi Allah nitipin kasih sayang. Itu kan, jadi semoga ini ada hikmahnya, tapi menurut saya nanti silakan aja. Ada manfaatnya, kalau enggak dikat aja. Kayak luar biasa Mas, luar biasa Masya Allah. Ini memang jadi highlightnya ini berubah nih. Highlightnya lebih ke miracle-nya ini, dimana Mas mendapatkan keajaiban, berbagai macam kemudahan, hingga ini ceritanya belum lengkap nih. Terus kayak gimana tuh setelah 14 hari dapat email atau gimana tuh? Iya, jadi dengan singkat cerita ternyata nggak sampai 14 hari, 10 hari singkat saya. 10 hari itu tiba-tiba ada notif di email gitu. Wah, ada beneran surprise banget. Kalau Anda tadi bisa tunjukin gitu. Jadi tiba-tiba ada email bahwa saya masuk ke tahap berikutnya, yaitu interview. Kayak beneran gitu. Kayak beneran surprise banget gitu. Beneran gitu. Singkat cerita lah kayak gitu. Kemudian pada saat saya info ke atasan saya juga, saya alhamdulillah masuk ke tahap berikutnya gitu. Sampai karena atasan saya juga, karena kan saya bilang selalu tuh saya pesimis, karena menurut saya ini challenging banget gitu ya. Mungkin atasan saya juga ngelihat kayak Dani itu kayak gak pede banget, kayak pesimis banget. Jadi ketika dikasih tahu seriusan dan keterima, kayak seriusan masuk ke tahap berikutnya. Kenapa? Karena akunya itu kayak ngasih energinya itu yang kurang bagus gitu. Aku nggak pede, karena pas ditanya, pas ketemu di Jakarta tuh, ujian tuh sulit tuh gitu untuk selevel saya gitu. Terus emang tentang apa gitu? Sebetulnya seperti matematika dasar, seperti orang mau masuk CPNS lah. CPNS saya kan pernah ikut gitu, walaupun gagal. Jadi levelnya tuh beda, kayak ada sejarah, tapi sejarahnya itu sejarah luar negeri, kayak kerajaan, kayak gitu-gitu, kerajaan di Inggris kayak gitu-gitu. Wah, saya kayaknya kurang pengetahuan tentang itu gitu. Kemudian siapa penemu ini, penemu itu, kayak gitu. Kemudian kayak matematika dasar gitu. Kalau orang di Indonesia mungkin saya gampang pakai bahasa Indonesia soal cerita rambutan dimasukin ke keranjang gitu. Nah, kalau ini dalam bahasa Inggris semua, saya bilang ke beliau sulit. Jadi maaf ya Dok kalau nanti nggak lulus. Jadi karena saya selalu cerita kayak gitu, jadi kayak hampir nggak percaya aja kalau saya pun diterima gitu. Pas seriusan Dan? Iya, saya lanjut ke tahap berikutnya. Nah, singkat cerita beliau pada saat di tanggal, saya lupa 24 atau 14, punya angka 4-nya lah, interviewnya itu beliau keluar negeri. Jadi saya nggak bisa nemenin, saya keluar negeri, ada dinas, ya Dok nggak apa-apa. Nah, akhirnya singkat cerita saya tuh bener prepare untuk interview, karena menurut saya itu wah ini final gitu ya. Nah, bagi teman-teman kalau mau interview kerja, kuliah atau apapun, anggaplah itu adalah perjuangan terakhir. Jadi artinya teman-teman itu adalah serius. Saya merasa itu adalah babak final, harus keluarin semua jurusnya. Atau istilah interviewnya itu harus jual diri dalam tanda kutip, menjual semua kelebihan. Jadi semua kelebihan kita tuh keluarin semua. Jadi selebay-lebaynya, sebaik-baiknya, supaya mereka itu jatuh cinta sampai mereka memilih kita. Jadi aku buka-buka googling bagaimana membuat orang itu menarik di first impression, di 3 detik pertama, di 3 menit pertama, kayak gitu. Aku cari semua gitu. Jadi sampai ketemu sebetulnya yang mereka cari itu bukan seberapa pintar, tapi seberapa. Jadi kalau misalnya ada IQ berarti ada ESQ.
ada emosional spiritual itu. Jadi menurut saya siapa yang bisa ngikat secara emosional itu yang akan tarik menarik. Mungkin Rifan juga bisa pengalaman lah untuk interview masuk kerja dan sebagainya, pasti yang serak sama si interviewer kan. Jadi bukan pinter. Kadang IQ itu bisa nomor 2, 3, 4, tapi kalau cocok gitu ya, kita ngerasa cocok itu bisa jadi dari personality, gitu kan? Bisa dari wawasan. Kadang mungkin bisa jadi hal-hal yang menyedihkan gitu ya. Misalnya kalau dikit, kasihan gitu, misalnya ada unsur kasihan gitu. Saya nonton YouTube itu ada orang yang keterima kerja hanya gara-gara HRD-nya itu kasihan gitu. Nah, tapi saya nggak mau dicari di level itu, karena gimana caranya gitu kan, dicari-cari lagi. Berarti harus kelihatan kayak looks well educated, kayak kelihatan pintar gitu, berarti harus berwawasan nih, karena sekolah audiologi berarti saya pelajari audiologinya. Kemudian bahasa Inggris juga ya, walaupun jujur walaupun basic dari sastra Inggris, tapi saya kalau ada apa-apa tuh saya selalu nanya Rifan, saya bantu translate Rifan gitu, karena saya tahu limitednya Inggris saya terbatas kan. Ya, gitu. Jadi saya pelajarin bagaimana menjawab pertanyaan kayak gitu ya, sampai pada titik dimana pada saat interview di hari H ya, saya bilang ke Allah lagi saya selalu melibatkan secara spiritual tuh ke Tuhan, minta Allah ya. Jadi ya Allah, ini menurut saya itu final ya Allah gitu. Tolong dimudahkan gitu. Jadi kalau misalkan ada doa di Islam itu kan kayak itu kan sebetulnya dimudahkan, dilancarkan cara bertutur sehingga mereka paham tentang apa yang kita sampaikan kan kayak gitu. Apalagi bahasa Inggris lagi, ya Allah, sesungguhnya Allah itulah yang segala, maha pintar, maha segalanya. Jadi tolong mudahkanlah mereka dalam memahami saya dan dilancarkan, dimudahkan. Jadi saya script semua Tuhan, tersiapin, dimulai dari introduce apapun tuh saya siapin semua gitu ya. Tapi pada saat akhirnya ini ditanya awal, silahkan memperkenalkan diri, alhamdulillah begitu tenang, begitu lancar, saya ngerasa gitu ya, pedenya. Kenapa? Karena ya, kalau bukan Allah gitu ya nakdirin gitu, saya merasa kayak ngobrol sama Rifan kayak gini, kayak lagi bercerita gitu. Kalau sama Allah dimudahin, terus ada satu pertanyaan lah sama mereka itu, jadi awalnya kayak teknis banget, tapi tiba-tiba ada salah satu, karena ini di bidangnya bisa ada profesor atau dokter yang nanya, jadi pertanyaannya itu kurang lebih, why you choose this program, jadi alasan kenapa kamu ngambil program ini gitu ya. Dan saya tidak menjawab yang teknis banget ngikutin, karena ingin mempelajari ini, karena itu bukan. Jadi saya ingat banget, saya ingin menolong, jadi kalau bahasa saya Indonesia aja, saya bilang saya ingin menolong orang dengan gangguan pendengaran dan para orang tua yang memiliki anak dengan gangguan pendengaran. Jadi yang tadinya mereka ngececah pertanyaan, kemudian saya jawab itu gitu ya. Tiba-tiba silence kurang lebih mungkin 3-5 detik gitu ya. Jadi I want to help people with hearing loss and parents who has children with hearing loss. Saya hanya jawab itu aja gitu ya. Jadi pada saat alasan saya ambil program itu. Jadi semua itu beneran silent kan 3-6 detik, terus intinya mereka nanya kenapa gitu, kenapa pingin nolong mereka gitu? Kenapa pingin nolong mereka, ya saya akhirnya jawab lagi, sebelumnya saya menolong mereka, tapi dengan kapasitas bukan seorang audiologis. Dengan saya mendalami ilmu audiologis, saya akan lebih more comfortable lah, lebih nyaman, lebih confidence gitu, karena punya kapasitas. Jadi contoh lah, misalkan yang sebelumnya bukan apoteker, tapi dia ngasih obat, tapi dia pasti pede ketika dia menjadi seorang apoteker. Gitu. Ada seorang mantri gitu, sebelumnya bukan seorang dokter, tapi ketika dia menjadi dokter, pasti dia lebih confidence lagi karena dia punya ilmu. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Ketika saya menjadi seorang audiologis, maka saya menjadi kapasitas untuk memberikan solusi pendengaran kepada mereka, sampai
dari situ tuh sudah tidak ada pertanyaan yang teknis-teknis yang seperti pertanyaan 1, 2, 3 istilahnya. Yang mereka tanya sampai siapa yang merekomendasikan, bagaimana kamu bisa menemukan universitas kami, sampai yang kayak gitu-gitu dah yang dia kok bisa terus dari mana cita-cita itu muncul, inspirasi itu bisa muncul tiba-tiba yang kayak gitu-gitu. Ya kalau kayak gitu mah ya bukannya congkak, jadi dalam hati saya itu wah masuk di perangkap gue gitu kan, masuk perangkap saya. Nah kalau orang sudah masuk ke perangkap kita dalam sesi interview, mungkin ini salah satu tips. Jadi kalau misalkan jadi cari boleh quotes atau kalimat yang bisa membuat mereka connected gitu ya secara emosional. Dari situ mereka akan ngikutin alur kita. Kena nih, berarti sekarang saya pengendali dalam interview ini. Bagaimana caranya saya giring ke arah gini gitu. Jadi akhirnya mereka itu sampai ada satu pertanyaan yang membuat saya jadi terang. Apa yang bisa kita. Jadi intinya bagi si salah satu interview itu sampai nanya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu kamu? Sampai kayak gitu. Masya Allah. Sampai ada pertanyaan itu, apa yang bisa kita lakukan supaya bisa membantu kamu? Sampai kayak gitu. Wow. Nah, dalam hati itu, aku yang butuh bantuan, gimana caranya supaya bisa diterima? Sampai kayak gitu, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu cita-cita kamu? Dari situ tuh, wah kena deh, bercanda ya. Bercandanya kena deh kayak gitu. Ya udah, jadi intinya dari situ tuh udah jadi ngalir aja. Jadi pertanyaannya pertanyaan seputar kayak, kamu di mana nanti akan belajar bahasa Tagalog di Philippines? Mau ya gitu kata si salah satu dokternya. Oke dok, I'm ready gitu. Nanti kamu belajar dengan teman-teman kamu, jadi beneran malah dikasih wejangan yang nanti kamu belajar bahasa Tagalog ya, paling tidak untuk belajar menyambut para pasien, greeting, kayak gitu. Siap dok, siap. Yang kayak gitu-gitu jadi beneran saya sangat bersyukur. Masya Allah. Nah, lagi-lagi kan kalau misalnya lagi-lagi kalau tadi mah adalah konteks-konteks saya merasa bercanda lah ya gitu. Apalah yang perangkap kayak gitu, tapi menurut saya kalau bukan Allah ya kan, kalau bukan Allah yang mengetuk hati mereka gitu ya, mau ngomong saya segombal apapun ya, kalau menurut Allah ya percuma gitu kalau bukan Allah yang getarin hati mereka kan. Ya, lagi-lagi saya selalu percaya bahwa pertolongan Allah gitu. Jadi finally nggak lama dari itu juga ya berarti kurang lebih cukup lama sih, kabarnya itu 3 minggu sampai sebulan sih. Karena kan mungkin mereka juga proses administrasi dan sebagainya. Singkat cerita diterima, dan waktu itu kan saya juga info Rifan juga kan, jadi alhamdulillah gitu, begitu bersyukur saya bisa diterima. Saya sampaikan ke atasannya saya juga, mereka pun senang gitu. Kayak surprise banget, alhamdulillah gitu sebetulnya. Nggak apa-apa, luar biasa Mas, ini hampir 1 jam menceritakan. Jadi nggak masuk konteks. Enggak ini yang namanya tempat kita sharing, memang kita harus sharing hal yang bermanfaat, dan menurut saya ini satu yang keren yang perlu di-share ke teman-teman, bahwa memang keajaiban itu bisa kita temukan dimanapun dan pada kesempatan apapun, hingga Mas Dani bisa mendapatkan yang salah satu yang sangat spesial seperti ini. Nah, gimana? Ada cerita-cerita lain nggak tentang yang miracle ini? Iya, banyak banget sebetulnya, bisa jadi part 2 atau 3 lain sebagainya, tapi nanti Rifan cut aja. Apa namanya? Justru seiring berjalannya waktu kan, nah sekarang misalnya di Manila itu qadarullah-nya kan memang mayoritas non muslim ya kan, jadi universitas saya juga. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti googling itu, universitas saya ini adalah universitas tertua dan terbesar untuk di Catholic University lah gitu ya. Oke. Di Asia Tenggara gitu ya. Jadi itu adalah terbesar. Jadi di mana mereka itu sangat kuat banget gitu ya untuk masalah kedisiplinan dengan culture-nya, berbau religi gitu ya. Tapi
itu menurut saya di sana hidup sangat toleransi sekali gitu ya. Memang di sana saya tidak mendengar suara azan di siang maupun malam gitu, seperti di Indonesia. Bersyukur banget teman-teman yang di sana bisa mendengar suara azan, atau misalkan dengar suara sholawatan aja kadang ada yang komplain gitu. Kalau saya di sini gitu di negara tetangga, saya sangat merindukan itu. Bisa kadang mungkin kayak dulu pernah tinggal di Surabaya, kalau di malam minggu itu banyak yang sholawatan, kadang termasuk yang komplain juga gitu, dulu kok berisik sih gitu ya. Tapi justru di sini tuh saya merindukan semuanya. Itu di sini saya tidak merasakan, tidak ada suara azan gitu. Tapi alhamdulillahnya saya kuliah dapat jadwal yang Jumat itu hari libur. Jumat tuh libur. Oh. Saya juga selalu menurut saya tempat bercerita terbaik itu Allah kan. Saya tuh selalu ngomong gitu ya, selalu ngomong ke hati itu saya kayak ngomong ke Allah gitu. Ya Allah, saya tuh takut, di sana tuh takut nggak Jumatan gitu, karena pas saya dulu itu ini negara minoritas untuk agama Islam gitu kan. Jadi ya Allah, mohon diatur lah ya Allah, kayak gitu, kayak ngobrol ke Rifan, kan bisa nggak sih, misalnya kayak acara gitu, bisa nggak sih diatur gitu. Nah aku tuh ngomong ke Allah tuh kayak gitu, bisa nggak sih aku diatur supaya aku masih bisa Jumatan kayak gitu. Selalu kayak gitu ngobrol lah sama Allah. Jumat tuh libur kan. Jumat libur, jadi ada bisa jadwal praktikumnya itu punya di hari Rabu kayak gitu. Kalau jangan sampai ya ada jadwal yang mengganggu sholat gitu kan. Alhamdulillah jadwal istirahatnya beneran duhur, maksudnya jadwalnya sampai jam 1, karena kan jadwal sholat juga sama, bedanya di sini tuh kayak witar, kayak Indonesia Tengah. Jadi kalau Rifan di sana jam 6 bisa jam 7. Nah sama aja, tapi jadwal sholatnya kan maksud jam 12, duhur ya jam 12, subuh sama-sama setengah 5 itu sama. Alhamdulillah masih bisa menjaga sholat walaupun di negara minoritas. Terus kemudian saya mendapatkan tempat tinggal yang dekat ke kampus tuh 500 meter lah, jadi jalan gitu. Jadi kalau pernah nonton film yang sekolah di Eropa kemudian sholat di bawah tangga dan sebagainya, saya tidak melakukan itu karena tidak semudah itu gitu. Jadi tidak semudah di film-film kita sholat di koridor dan sebagainya. Nah alhamdulillahnya sama Allah diatur, saya mendapatkan tempat tinggal yang dekat dengan universitas. Jadi pada saat saya istirahat jam sholat itu saya pulang gitu. Masya Allah. Jadi saya pulang, saya bisa sholat di tempat tinggal gitu ya. Saya tinggal di salah satu asrama gitu, asrama mahasiswa gitu. Jadi saya alhamdulillah sholat di tempat tinggal yang saya bisa mastiin kebersihannya kayak gitu kan. Bisa saja saya sempat di hari pertama ke kedua itu saya sempat sholat di bawah tangga yang menurut saya juga orang lewat situ gitu kan kebersihan. Nah kalau kita bisa milih gitu ya, pilih yang bisa kita make sure kebersihannya ya di tempat tinggal kita kan. Dan kadang di sana juga orang mungkin aneh juga melihat kita sholat gitu. Jadi udah saya alhamdulillah bisa sholat di tempat tinggal. Kemudian saya punya teman-teman walaupun semuanya non muslim, tapi mereka begitu mengerti. Awal-awal itu mereka kan pasti aneh pada saat jam istirahat saya itu menghilang. Saya menghilang gitu kan. Nah mereka itu pinginnya kan apalagi jujurnya di kelas saya itu jadi cuma foreign student saya satu-satunya di kelas saya di jadi itu tuh cuma saya satu-satunya, jadi saya bakalan kelihatan banget ketika kalau saya paling bodoh gitu loh, bakalan ke notice banget lah gitu. Nah kebetulan teman-teman itu baik, itu menyambut baik. Dari Indonesia ya, ngobrol gitu, mereka mau ngajarin. Jadi kalau ada teman-teman itu kan mereka pakai bahasa Tagalog semua. Kalau mereka bertanya, kadang teman sebelah saya itu translate ke saya dalam bahasa Inggris, ceritain ini maksudnya, dia lagi tanya ini gitu. Kayak gitu-gitu, begitu baik banget. Terus sampai satu ketika mungkin ada semingguan lah, jadi ada salah satu lah perempuan, kan kita ngobrol tuh kan kadang bareng-bareng satu grup kayak gitu kan, dia nanya gitu, why you didn't join with us gitu, for lunch gitu.
every lunch you already gitu. Pokoknya selalu intinya sampai dia tuh selalu nggak ada ketika setiap lunch, kenapa nggak pernah join gitu. Aku bilang, oh iya I have to go home gitu kan, tapi aku nggak bilang aku harus ibadah, nggak sama sekali. Nggak, aku mau bilang aku karena rumah dekat kayak gitu-gitu, tempat tinggal dekat, hanya gitu aja. Karena ketika aku jelasin apa juga gitu, aku jelasin kalau kamu ibadah kayaknya nggak perlu aku jelasin gitu. Tidak, aku bilang aku mau makan di rumah dia kayak gitu. Sampai suatu saat lama-lama kan jadi dekat gitu kan, kepo maka itu nanya cerita lah, tukar cerita di Indonesia tuh gimana gitu. Indonesia mayoritas Muslim ya gitu. Nah akhirnya ada salah satu yang nanya, are you Muslim? Yes. Oh, that's why you didn't join with us for lunch gitu. Nah jadi pas dia ngomong kayak gitu, jadi akhirnya oh jadi kamu ibadahnya, dia butuh waktu berapa lama emang, 10 menit, oke gitu. Terus apa lagi gitu. Terus mayoritas di sini tuh ya. Jadi ada makanan yang memang di Islam itu dilarang gitu ya, tanpa harus disebut ya pasti paham lah. Jadi daging yang mayoritas di kita itu ayam, di sini bukan. Nah kalau di kita dimulai dari sate, penyetan tuh di Surabaya itu enak-enak tuh, penyetan ayam diapain. Nah kalau di sini sebaliknya, ini diapain gitu. Jadi banyak banget. Nah, jadi saya lumayan memilih kalau saya bisa memilih yang halal atau Indomie aja gitu. Indomie is better. Jadi akhirnya saya bilang saya nggak makan itu. Kalau di sini silakan, kalian kan bisa dimanapun. Kalau saya kayaknya nggak bisa gitu. Sampai surprise-nya teman saya itu mereka diskusi gitu, kita akan makan yang kamu bisa makan. Wow, itu luar biasa. Karena saya berjumpa sama mereka untuk kelas lecture itu, yang classroomnya itu kan cuma 1 kali, praktikum sekali gitu ya. Selainnya itu ada yang tentatif lah, jadi bolehnya seminggu 3 kali. Nah jadi dia tuh bilang, kita kan ketemu kamu juga seminggu 2 kali. Ya nggak apa-apa, kamu makan bareng kita, tapi kita make sure kamu bisa makan ayam, bisa gitu ya, beef bisa, so misalkan ikan, fish gitu ya, bisa gitu ya, kami make sure kayak gitu. Oh nggak apa-apa, aku bilang kalian bisa makan di mana aja silahkan. Emang kamu kenapa? Aku biasanya masak, aku bilang gitu kan, masak. Terus aku juga suka beli ikan sarden, dan kalau enggak aku beli pisang, aku bilang kayak gitu lah gitu. Oh nggak apa-apa, kita pingin makan bareng kan, bisa ngobrol kayak gitu. Aku jadi nggak enak gitu kan Van untuk nolaknya. Oh ya udah gitu. Kayaknya mereka cariin tempat yang beneran di situ memang nggak jual itu gitu. Jadi ya ampun, dalam hatiku lagi-lagi kalau bukan Allah yang menggetarkan hati mereka gitu kan. Lalu kok Allah kumpulkan saya dengan orang-orang yang luar biasa kayak gitu. Gak cukup dari itu Pak. Sampai pada saat akhirnya ya kalau bisa makan kalau saya sholat dulu juga gimana ya, jadi bilang tapi nanti sekalian duluan aja, soalnya aku paling makan kan 5 menit. Jadi aku pulang dulu sholat, aku bilang aku play first, tapi habis itu aku biasanya suka telat mungkin ke kelasnya 5-10 menit karena kan makan dulu terus sholat gitu. Akhirnya tahu nggak kan, mereka bilang ke dosennya jangan mulai sebelum aku datang. Masya Allah. Itu di luar kendali, dan aku nggak ngomong ke dia, nggak ngomong tolong ya bilangin, nggak sama sekali. Aku cuman bilang aku bakalan telat dan sebagainya. Jadi dia itu kebetulan seorang dokter, jadi karena ya FYI untuk di kelas saya ini, karena ini kan di bidang medis itu ada yang lulusan dari perawat, ada yang dokter spesialis THT juga, ada yang melanjutkan clinical audiology gitu. Oke. Jadi bukan hanya, tapi ada yang dari umum juga, kayak saya kan dari SSN gitu. Ada yang dari umum, ada yang dari apa gitu. Nah, ada beberapa yang dari dokter juga. Nah, itu salah satu itu dokter spesialis THT yang ngomong kayak gitu. Dia ngomong ke dosennya, tolong jangan dulu dimulai gitu sebelum, soalnya Dani sedang beribadah. Masya Allah. Kan waktu pas hari-hari sebelumnya aku sempat telat tuh, ya nggak apa-apa, karena kan 5 menit gitu, 10 menit gitu.
dan nggak apa-apa juga, dari sini pun nggak pernah tanya. Nah pas di itu aku tuh kaget, aku ada dosennya, cuman dia lagi baca gitu aja di depan. Aku nanya, ini kan boleh kalau kamu dari sini? Kok bisa? Itu dokter, jadi salah satu dokter lah tanpa sebutnya. Itu dokter itu bilang ke dosennya, kamu lagi beribadah ya? Aku malah jadi malu gak sih Pak? Mungkin bagi teman-teman geng yang geng ini, jadi dia comfortable gitu sama aku gitu. Tapi bagaimana dengan yang lain, kan aku jadi gak enak gitu kan ya. Aduh, aku bilang, jangan bilang kayak gitu. Aku bilang, aku kan gak enak ke yang lain. Gak apa-apa gitu, gak apa-apa gitu. Kita juga berdoa kok, kita juga beribadah. Dan di sana tuh kan ternyata ada jam beribadahnya itu kalau nggak salah ya, jadi ada yang jam 9 pagi sama jam 3 sore kita itu harus jadi stop aktivitas. Jadi kalau lagi di kampus saya itu misalnya lagi jalan, kita harus diam berdiri gitu. Orang lagi nyetir diam gitu. Jadi di kampus saya memang strict banget gitu untuk masalah pada saat waktu beribadah, playtime gitu ya. Nah, jadi pada saat ada yang baca doa, jadi kan memang pakai speaker juga, semua itu diam gitu. Jadi saya jadi belajar juga, ya, sekental itu, tapi orang itu sangat baik. Jadi sangat membantu banget gitu. Jadi pada saat saya ketemu dengan classmate saya itu, jadi ya Allah, beneran Allah tuh begitu ngedesainnya saya bertemu. Ya Allah bisa aja rantang saya ketemu sama yang lebih challenging lagi, yang gimana gitu ya. Nganggap saya mungkin itu teror satu ini tidak banget. Nah itu jadi alhamdulillah sih Pak, sejauh ini saya ketemu ya, maksudnya kalau dibilang ada shock culture beberapa ada, tetapi tidak ada yang signifikan yang gimana, kayak mungkin kayak makanan butuh adaptasi gitu ya. Tapi saya bisa siasatin Indomie, beli sarden, atau yang paling aman saya beli telur, sayur gitu ya, masak sendiri, itu yang paling aman. Tapi sejauh ini alhamdulillah saya ngerasa ketemu teman yang baik gitu ya, teman yang baik, dosen-dosen juga baik. Mereka tuh sampai ada momen yang menghampiri saya, kayak karena kan mereka mayoritas orang tuh nanya dalam bahasa Tagalog. Jadi udah setelah itu ditranslate sama si dosennya, ini the meaning is bla 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 kayak gitu. Jadi if you have question please send email to me. Like amazing banget kayak gitu. Wah bisa aja kan dosen itu nggak peduli kan gitu. Bisa aja nggak peduli, tapi setiap dosennya, jadi setiap ada yang nanya, dia jawab dalam bahasa Tagalog, habis itu dia nyamperin ke saya, dia translate artinya gini, tadi dia nanya gini, artinya gini. Do you have question? Gitu. Wow, tiba-tiba lagi gitu. Alhamdulillah, jadi alhamdulillah sih dikasih kemudahan gitu, dengan kemampuan saya yang terbatas, apapun maksudnya saya merasa tidak ada, sebetulnya nggak ada yang bisa saya sombongin untuk masalah kemampuan ya. Semuanya limit, tapi saya punya pertolongan yang unlimited, saya selalu percaya itu. Tapi Allah yang selalu unlimited gitu ya. Saya selalu itu, jadi metode ngobrol adalah, menurut saya itu adalah berdoa yang paling tepat, itu adalah dengan cara ngobrol gitu. Jadi saya kalau misalnya ada dalam Al-Quran, saya lupa di surat apa, bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi gitu ya. Nah, dan Allah itu lebih sayang, lebih dari ibu mencintai ke anaknya, karena Allah dari pencipta ke umatnya gitu, jauh berlipat-lipat dari seorang ibu ke anaknya. Ibu kalau lihat anaknya terluka bisa nangis dan bisa ikut terluka. Allah tuh bisa berkali lipat lebih dari itu. Nah jadi aku merasa Allah tuh teman, Allah tuh ibu, Allah tuh lebih dari teman, lebih dari ibu, yang setiap kali aku menemukan masalah, aku bersujud, ya Allah. Ketika aku menemukan, kan ada beberapa soal fisika kayak gitu, ya Allah sulit gitu, aku bersujud gitu, ya Allah sulit, ya Allah, karena aku nggak mungkin nelpon Rifan, susah banget kayak gitu, atau aku bilang ke bosku, aku angkat tangan kayak gitu. Kalau bukan Allah yang nolong, ya kan, ya Allah aku mau kesini, aku mau ini, mudahkanlah ya Allah, ya Allah ini sulit, ya Allah ini sulit. Itu dengan cara metode ngobrol aja, ngomong ke diri gitu, karena aku yakin Allah ada di sini gitu. Ya Allah, ya Allah, jalannya memudahi dengan cara itu sih sebetulnya.
yang alhamdulillah keajaiban datang. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa ini. Sebenarnya masih banyak yang pengen saya tayangkan ya terkait keajaiban berbagai macam lah yang sudah dialami sama Mas Dani. Cuman ini kayaknya durasinya sudah cukup over. Nah ini kita akan insya Allah akan ketemu sama Mas Dani lagi, mendengar lagi cerita-cerita yang lain nanti insya Allah mungkin di pertengahan, mungkin di beberapa semester yang sudah dijalani Mas Dani atau mungkin nanti setelah Mas Dani sudah lulus gitu ya. Insya Allah kita akan sambung lagi dan Mas Dani juga bersedia pastinya ya Mas ya. Semoga bermanfaat. Amin amin insya Allah. Oke, ini juga di sini sudah cukup. Di sana jam berapa ini Mas Dani berarti? Udah jam 18.10 sudah maghrib. Udah maghrib ya. Ini di sini jam 5.10 dan ya karena saya pencahayaannya dari sinar matahari juga ini sudah mulai buram-buram nih Mas Dani. Oke. Oke Mas Dani, terima kasih banyak atas sharingnya. Semoga Masya Allah, kalau menurut saya sih sangat bermanfaat karena ada sisi spiritual yang sangat-sangat ditonjolkan dalam sesi ini ya Masya Allah. Dan semoga kita juga ketularan nih keajaiban-keajaiban yang diterima oleh Mas Dani juga diterima oleh kita nantinya Masya Allah. Oke, sampai di sini dulu dan terima kasih banyak untuk Mas Dani. Sehat-sehat selalu di sana. Dan kita tutup dulu ya di tempat kita sharing kali ini. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.